Bab 1421. Benarkah? Kalau begitu, dia ada di mana? Tracy buru-buru bertanya. Tidak tahu. Carlos menggelengkan kepala, sambil mengerutkan keningnya dengan bingung. Aku masih memeriksanya. Jika pamanmu tidak berada di negara Emron, di mana dia? Tracy sangat bingung. Mungkinkah kakaknya pergi ke tempat lain setelah terjadi masalah? Tingkat kewaspadaan paman sangat tinggi. Sangat sulit memeriksa di mana keberadaannya sekarang. Carlos menghela napas. Hidup sampai seusia ini. Hal ini juga adalah masalah sulit pertama yang kutemui. Hahaha, Tracy hampir tertawa. Kamu bahkan belum berusia 7 tahun. Malah bicara dengan gaya orang tua. Seolah-olah kamu sudah berusia lanjut. Hehe, Carlos menggaruk-garuk kepalanya dengan sungkan. Lalu bertanya lagi. Oh ya, Mami. Bukankah Mami mau membantu ketiga anak itu untuk mencari Mami mereka? Berikan nomor telepon Bibi padaku. Aku mau lihat, bisa melacak keberadaannya atau tidak. Ponselnya tidak aktif. Tracy memberikan nomor ponsel itu kepada Carlos. Sebelumnya, kamu juga belum terhubung ke ponselnya. Seharusnya tidak bisa melacaknya kan? Aku akan coba. Carlos mengetikkan nomor itu ke dalam sistem. Sungguh tidak bisa dilacak. Namun, dia tidak putus asa. Masih ingin lanjut melacak. Bibi, kami lapar. Apa sudah boleh makan? Pada saat ini, ketiga anak kecil itu kembali. Tentu saja boleh. Tracy buru-buru menggendong dan mendudukkan mereka di kursi anak-anak. Duduklah dengan tenang. Lalu makan. Hari ini Bibi memasak banyak makanan enak. Masih ada bakpao berbentuk babi yang paling disukai oleh kakak-kakak. Sungguh hebat. Kami juga suka. Ketiga anak kecil itu hampir meneteskan air liur mereka. Para pelayan wanita membantu mereka menggulung lengan baju, memakaikan celemek makan bergambar babi kecil yang menggemaskan, lalu membagikan makanan untuk mereka. Sekeluarga pun mulai menyantap makan malam dengan gembira. Carlos, ayo makan dulu. Tracy mengambilkan sebuah bakpao berbentuk babi untuk Carlos. Carlos hanya bisa meletakkan laptopnya, lalu pergi mencuci tangan dan mulai makan. Sekeluarga bersama, benar-benar sangat ramai dan gembira. Mereka menyantap makan malam sambil mengobrol santai, membicarakan kejadian menarik di sekolah. Belakangan ini, karena terlalu bosan di rumah, ketiga anak kecil itu ikut kelas pembelajaran awal di sekolah Carlos dan yang lainnya. Karena masih belum sampai di usia masuk TK, setiap hari mereka hanya bisa bermain bersama anak-anak yang lain di pusat pembelajaran awal. Meskipun usia mereka bertiga masih sangat kecil, tetapi mereka sangat pintar, bisa mengerti banyak hal, malah selalu merasa bahwa anak-anak yang lain terlalu kekanak-kanakan. Hari ini Biti juga membawa Rosie ke pusat pembelajaran awal, membuat anak-anak mengerumuninya. Semuanya mengulurkan tangan mungil mereka untuk mengelus bulu Rosie. Rosie dibuat terkejut oleh sekelompok anak itu, maka ia pun terbang ke atap, tidak berani turun. Saat Charles dan Carla pergi menjemput mereka sepulang sekolah, barulah membujuk Rosie untuk turun. Mendengar hal ini, Tracy tak bisa menahan tawanya. Dia menepuk-nepuk kepala Rosie, lalu menghibur. Rosie, kamu sudah menderita. Wurah, Rosie menganggukkan kepalanya yang berwarna hijau dengan sedih, terlihat ingin menangis. Karena itu, kami memutuskan besok tidak akan membawa Rosie kecil ke pusat pembelajaran awal. Biti mengangkat sendok kecilnya, menjilat bibirnya, lalu mengumumkan dengan suara kencang, kami akan membawa Rosie silang. Puff, Tracy hampir menyeburkan sup yang diminumnya. Jangan, tidak boleh membawa Rosie silang ke sekolah. Bisa membuat anak-anak yang lain ketakutan. Tidak akan. Sekarang Rosie silang sangat patuh, sangat mendengarkan perkataan kami. Ia tidak akan menakut-nakuti orang lain. Tini memiringkan kepalanya, sambil berkata, dengan suara menggemaskan, benar, elang yang mami kami pelihara lebih galak daripada Rosie ini. Rosie sangat patuh. Sambil menggerogoti sayap ayam, Winnie bicara dengan tidak jelas. Mami kami juga memelihara ular piton. Biti memakan bakpao, sambil menambahkan, juga ada leopard besar. Mendengar hal ini, Tracy menjadi tertegun. Dalam hati berpikir, tidak mungkin. Sebenarnya calon kakak iparnya adalah Dewi dari mana?
Perkataan anak-anak terlalu polos. Charles berkata dengan tidak setuju. Mereka juga bilang bahwa mami mereka adalah wanita super. Bab 1422. Hihi. Bibi sangat misterius. Carla juga ikut tertawa. Aku berpikir, seharusnya mereka salah mengira dengan tokoh di televisi. Mungkin saja, Carlos sama sekali tidak mempercayai perkataan ketiga anak itu. Ilmiah membuktikan bahwa ingatan anak yang berusia 2,5 tahun masih belum terbentuk dengan sempurna. Mereka sering mencampur adukan kenyataan dan hayalan. Benar juga. Tracy merasa perkataan Carlos masuk akal. Anak-anak, dengarkan perkataan Bibi. Tidak boleh membawa Rosie si elang ke sekolah. Harus patuh. Baiklah, ketiga anak itu sedikit sedih, tetapi tetap mengangguk dengan patuh. Kami akan patuh. Sungguh pintar. Tracy mengelus-elus kepala mereka. Bibi akan mencari cara untuk menghubungi mami kalian. Tenang saja. Terima kasih, Bibi. Selesai makan malam, Tracy membawa anak-anak pergi ke taman untuk bermain sebentar, lalu kembali ke kamar dan membacakan cerita untuk mereka. Setelah menidurkan mereka, Tracy pun masuk ke kamarnya sendiri dan menelepon Jasper. Tracy tinggal di villa sisi utara selama 2 hari ini bukan sepenuhnya demi menemani anak-anak. Alasan utama adalah ingin secepatnya menemukan tabib dewa. Selama beberapa hari menemani Daniel, Tracy terlihat tidak berperasaan. Tetapi sebenarnya dalam hati dia sangat panik. Ryan juga memberitahunya bahwa operasi yang dilakukan oleh Dr. Heidi hanya bisa membuat kondisi penyakit Daniel stabil selama 1 bulan. Jika lewat dari 1 bulan, itu sulit dikatakan. Waktu berlalu sehari demi sehari. Tetapi sampai sekarang ia bahkan masih belum bisa menemukan bayangan tabib dewa. Membuat Tracy benar-benar sangat panik. Jadi, dia pun kembali ke villa sisi utara untuk memikirkan cara. Jasper tidak bisa dihubungi, maka Tracy pun hanya bisa menelepon Jeff. Panggilan baru terhubung setelah waktu yang sangat lama. Nona Tracy, aku menelepon Jasper, tapi tidak bisa terhubung. Mungkinkah dia tidak leluasa menjawab telepon? Seharusnya begitu. Jeff menjadi sedikit serba salah. Nona Tracy, hari ini Jasper memberitahu saya bahwa di kondisi seperti sekarang, takutnya tidak leluasa untuk pergi mencari tabib dewa. Kenapa? Tracy menjadi panik. Ini menyangkut nyawa seseorang. Siapa yang sakit? Jeff bertanya dengan tidak mengerti. Tracy tidak bicara. Sekarang dia masih belum berani mengatakan bahwa orang yang sakit adalah Daniel. Meskipun sebelumnya Jeff pernah ditolong oleh Daniel, sehingga mungkin tidak akan keberatan. Tetapi Jasper berbeda. Sebelumnya, Daniel dan Lorenzo berseteru sangat sengit. Sekarang Lorenzo berada dalam situasi bahaya. Bagaimana mungkin mereka mengambil risiko untuk bantu Daniel mencari tabib dewa? Mungkinkah itu Tuan Daniel? Jeff menebak. Benar. Memang dia. Tracy tidak menyembunyikannya lagi. Dia keracunan karena aku. Selain itu, dia tetaplah ayah dari anak-anakku. Aku tidak mungkin tak memedulikan masalah ini. Saya memahami perasaan Anda. Tetapi, Jeff terlihat ada yang ingin dikatakan. Tetapi sulit diucapkan. Begini saja. Saya akan berbicara dengan Jasper lagi. Lihat apakah bisa mencari cara. Pada saat bersamaan, Anda juga lihat bisa mencari dokter terkenal lain atau tidak. Terima kasih. Minta Jasper menghubungiku kembali jika dia sudah leluasa. Baik. Setelah mengakhiri panggilan, Tracy merasa sangat tidak tenang. Dia memperkirakan kemungkinan Jasper juga sudah menebak bahwa orang yang ingin dirinya selamatkan adalah Daniel. Maka dia pun menolak. Selain itu, seharusnya sekarang Jasper sedang bersama Lorenzo. Jika begitu, seharusnya kakaknya juga sudah tahu. Hanya saja, sekarang kakaknya sedang berada dalam bahaya. Takutnya tidak ingin memedulikan masalah ini. Jika ada kesempatan untuk bertemu dengannya, dirinya mungkin akan memohon secara langsung. Namun, ia tidak bisa bertemu dengannya, juga tidak bisa langsung menghubunginya. Maka hal ini sungguh sulit diurus. Tracy menghela napas dalam-dalam, merasa sangat frustasi. Pada saat ini, ada suara ketukan pintu dari luar. Kemudian terdengar suara Carlos. Mami. Carlos, masuklah. Tracy buru-buru menjawab. Carlos masuk dengan memeluk laptopnya, lalu berkata dengan antusias, "Aku sudah menemukannya."
Bibi ada di negara kita, negara Zulu. Benarkah? Kota apa? Tracy buru-buru bertanya. Masih belum bisa dipastikan. Tapi aku sudah memeriksanya. Dia sudah masuk ke dalam negeri. Carlos membuka sebuah grafik yang memusingkan dan memperlihatkannya pada Tracy. Aku memperkirakan seharusnya dia bersama paman. Itu berarti jika menemukannya, maka kita juga bisa menemukan pamanmu. Bab 1423. Ada kemungkinan, tapi juga tidak bisa dipastikan. Carlos mengangguk. Namun, Bibi terlihat jelas lebih mudah dicari daripada paman. Menemukan Bibi dulu, baru dibicarakan lagi. Tracy mengerti dengan jelas, meskipun tidak bisa menemukan paman, tapi juga bisa membantu ketiga anak itu menemukan mami mereka. Benar, Carlos menatap laptopnya, sambil diam-diam membulatkan tekad. Aku akan mencari cara, tapi memerlukan waktu. Tidak apa-apa, mami akan menunggumu. Tracy memegang pipi mungil Carlos, lalu mengecupnya. Carlos sungguh hebat. Carlos merasa malu hingga pipinya memerah. Apa yang mami lakukan? Aku sudah besar. Wah, masih bisa merasa malu. Tracy tertawa sambil menggodanya. Tidak peduli seberapa besar, kamu tetaplah putra mami. Tidak mau mempedulikan mami lagi. Carlos berlari keluar sambil memeluk laptopnya. Haha, Tracy tertawa keras. Meskipun masih belum bisa menemukan orang yang dicari, tetapi Carlos menemukan terobosan dan perkembangan baru. Ini juga termasuk kabar baik. Dia percaya bisa segera menemukan tabib dewa dan menyembuhkan Daniel. Dengan membawa suasana hati yang baik ini, malam ini Tracy pun tidur dengan sangat nyenyak. Namun, di villa sisi selatan, Daniel malah tidak bisa tidur. Melihat Ryan yang menemaninya di sofa, Daniel langsung merasa emosi. Sepanjang malam ini, dirinya sudah mencari berbagai macam alasan untuk mengamuk padanya. Ryan sangat kesusahan dan menderita. Dalam hati diam-diam berdoa agar Daniel bisa tidur lebih cepat. Dengan begitu, dia sendiri pun bisa tidur. Namun, sampai pukul 1 lebih, Daniel masih belum tidur. Dia ingin membalikkan tubuhnya, tetapi tidak bisa bergerak. Sungguh ingin meluapkan emosinya. Tiba-tiba Ryan berkata dengan lemah, "Jika tidak, bagaimana jika aku minta Nona Tracy kembali?" Emosi Daniel seketika berhenti. Raut wajahnya terlihat jelas membaik, tetapi tetap berpura-pura bersikap dingin. "Aku tidak berkata seperti itu." Setelah beristirahat selama sehari, sekarang dia sudah lebih bersemangat. Bicaranya juga sudah lancar. Ya, Anda memang tidak ada pemikiran ini. Ryan sangat cerdas. Maka berbicara mengikuti maksudnya. Aku yang ingin pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Naomi. Jadi tanpa tahu malu memintanya kembali. Ada apa? Sudah ada pacar. Maka tidak perlu mempedulikan bos. Daniel memelototinya dengan dingin. Aku tidak berani. Dalam hati, Ryan diam-diam mengeluh. Jelas-jelas ia sedang membantunya. Tapi malah ditindas seperti ini. Tentu saja melindungi bos lebih penting. Kalau begitu, tidak jadi memintanya kembali. Hubungi dia. Daniel bicara secara spontan. Tetapi kemudian dia mengubah perkataannya. Jika tidak, kelak kamu akan menyalahkanku sebagai bos yang tidak berperi kemanusiaan. Bagaimana mungkin berani? Baru bicara sampai setengah. Ryan langsung mengubah perkataannya. Karena melihat raut wajah Daniel menjadi masam. Aku akan segera meneleponnya. Telepon di sini saja. Lalu nyalakan pengeras suara. Daniel sangat ingin mendengar bagaimana respon Tracy. Baik, Ryan mencoba menelepon nomor Tracy. Sambil bicara sendiri. Entah Nona Tracy sudah tidur atau belum. Sekarang sudah pukul 1 lebih. Panggilan terhubung. Bunyi tut, menggoyahkan hati Daniel. Dia menatap ponsel Ryan. Sangat berharap bisa mendengar suara Tracy. Namun, 1 detik, 2 detik, 5 detik, 10 detik. Bahkan 20 detik berlalu, panggilan terputus. Hati Daniel juga jatuh ke jurang. Kelihatannya Nona Tracy sudah tidur. Ryan menatap Daniel dengan takut-takut. Apa masih mau meneleponnya lagi? Tidak perlu. Daniel merasa sedikit sedih, juga sedikit marah. Tanpa ada dirinya, wanita ini malah masih bisa tidur dengan nyenyak. Kelihatannya wanita ini tidak mempedulikan dirinya sedikit pun. Mungkin besok pagi Nona Tracy akan kembali. Ryan,
menghibur dengan hati-hati. Meskipun tidak kembali, ia juga pasti akan menelepon kembali. Terserah dia mau kembali atau tidak, Daniel berkata dengan kesal. Tidur. Baik, Rian akhirnya bisa menghela napas lega. Dia meletakkan ponselnya dan bersiap tidur. Besok pagi jika dia menelepon balik, kamu katakan bahwa kamu sendiri yang meneleponnya. Tidak ada urusannya denganku. Semakin memikirkannya, Daniel semakin marah. Maka dia pun mulai meluapkan emosinya. Semua gara-gara kamu. Aku sudah mau tidur. Kamu malah mau menelepon. Sudut bibir Rian berkedut. Ingin menangis tetapi tidak bisa. Bab 1424. Keesokan harinya pagi-pagi sekali. Setelah bangun tidur, Tracy menyadari bahwa ada panggilan tak terjawab dari Rian. Dia pun sangat terkejut, sehingga buru-buru menelepon balik. Halo, Rian. Kemarin malam kamu meneleponku. Apa yang terjadi? Apa kondisi penyakit Daniel memburuk lagi? Tidak, tidak. Rian menyalakan pengeras suara, sambil memperhatikan raut wajah Daniel dengan hati-hati. Lalu menjawab dengan saksama. Kemarin malam aku ingin pergi menjenguk Naomi. Jadi menelepon Anda untuk mencari tahu Anda sudah tidur atau belum. Jika belum tidur, aku ingin meminta Anda kembali untuk menjaga Tuan Daniel. Oh, sungguh mengejutkanku. Tracy menghela napas lega. Aku kira terjadi sesuatu padanya. Tidak ada apa-apa. Rian menjawab tanpa sadar. Tetapi setelah selesai bicara, dia melihat tatapan mata Daniel. Maka buru-buru mengubah perkataannya. Kemarin malam dia masih baik-baik saja. Tapi pagi ini sepertinya dia merasa sedikit tidak enak badan. Apa? Tracy langsung panik. Apa sudah memanggil dokter? Aku akan segera ke sana. Baik, baik. Anda datanglah dulu. Baru bicara lagi. Setelah mengakhiri panggilan itu, melihat sudut bibir Daniel menyunggingkan senyum puas, Rian tahu bahwa tujuan Daniel sudah tercapai. Dalam hati, Rian pun bernapas lega. Nona Tracy akan segera kembali untuk menemani Anda. Kalau begitu. Setelah dia kembali, kamu pergilah temani Naomi. Benar saja. Sekarang Daniel menjadi sangat mudah diajak bicara. Tidak boleh meninggalkan pacarmu seorang diri di rumah sakit. Sungguh bukan pria sejati. Hehe. Terima kasih Tuan Daniel. Rian merasa sangat gembira. Tapi, kamu harus memperhatikan ucapanmu. Daniel teringat sesuatu. Maka mengingatkan. Bukan aku yang menyuruh dia kembali. Mengerti. Mengerti. Aku mengerti. Rian mengangguk berulang kali. Bantu aku mandi dulu. Sudah berbaring selama beberapa hari. Tubuhku sungguh bau. Baik, Tracy bahkan tidak sempat menemani anak-anak menyantap sarapan. Dia buru-buru kembali ke villa sisi selatan. Setelah turun dari mobil, Tracy melangkah dengan cepat dan naik ke lantai atas. Lalu menerobos masuk ke kamar dengan panik. Dan, sebelum menyelesaikan perkataannya, dia sudah tertegun. Daniel berbaring di ranjang, sedang memakan dumpling buatan Bibi Riana dengan santai. Melihat Tracy, Daniel segera memasang wajah serius, lalu berpura-pura terlihat lemah. Tidak ada nafsu makan, bawa pergi. Rian buru-buru membawa pergi dumpling itu, lalu berpura-pura mendesah dengan khawatir. Tuan Daniel, setiap hari Anda tidak mau makan. Harus bagaimana ini? Ada apa? Tracy berjalan masuk dengan cepat, lalu bertanya dengan cemas. Lukamu terasa sakit lagi? Atau ada gejala lain? Rian, apa kamu sudah memanggil dokter? Lukanya terasa sakit, hingga membuat Tuan Daniel tidak bisa tidur sepanjang malam. Rian memasang ekspresi tidak berdaya. Aku mau memanggil dokter, tapi Tuan Daniel tidak mengizinkan. Bagaimana boleh tidak memanggil dokter? Cepat hubungi Dokter Heidi. Tracy buru-buru mendesak. Sudah, memahami arti ekspresi Daniel, Rian pura-pura berkata dengan sedih. Dokter Heidi bilang dia sudah melakukan segala hal yang dia bisa. Sekarang dia juga tidak berdaya, hanya bisa bertahan. Apa tidak ada obat penghilang rasa sakit? Melihat Daniel yang sangat lemah, Tracy merasa sangat sedih. Obat penghilang rasa sakit sudah tidak efektif. Rian semakin bicara dengan menyedihkan. Alasan utama karena luka di kepala terlalu dalam. Uhuk. Daniel terbatuk kering beberapa kali, mengisyaratkan agar Rian jangan bicara lagi. Awalnya kepalanya hanya terkena pecahan pot bunga.
Sekarang malah bicara seolah-olah dirinya akan segera mati. Nanti Tracy bisa curiga. Tentu saja, pada saat ini, dia tidak tahu bahwa Tracy sudah mengetahui kondisi yang sebenarnya. Semua, gara-gara aku, Tracy merasa sangat bersalah. Tidak boleh makan dumpling. Beberapa hari ini kamu tidak boleh makan makanan yang berminyak. Aku akan membuat sup nasi untukmu. Setelah bicara, dia pun hendak keluar. Nona Tracy, Rian buru-buru menahannya. Biar aku yang menyuruh Bibi Riana membuatnya. Anda temani Tuan Daniel saja. Ya, baik. Tracy duduk di samping ranjang, lalu menyentuh dahi Daniel. Coba aku lihat, apakah demam? Aku tidak akan mati. Meskipun Daniel berkata seperti itu, tetapi dia malah memasang ekspresi lemah dan menyedihkan. Dia menyadari bahwa semakin dia berpura-pura lemah, Tracy pun semakin khawatir. Melihat wanita ini khawatir, dalam hati ia merasa sangat senang. Bab 1425. Benar saja. Begitu mendengar ucapannya, Tracy sangat sedih, menahan air mata, lalu memeluknya dengan sangat erat. Hatinya sangat cemas dan sangat sedih. Dia hanya berpura-pura tidak peduli, karena tidak ingin Daniel menyadari bahwa dia sudah mengetahui penyakitnya. Sebenarnya dia menghitung hari setiap hari. Dari waktu 1 bulan yang dikatakan Dr. Heidi, sekarang hanya tersisa 26 hari. Dalam waktu 26 hari, dia harus mengundang tabib dewa ke Villa Sisi Selatan. Kalau tidak, kondisi Daniel benar-benar sangat berbahaya. Aku tidak apa-apa. Saat melihat Tracy seperti ini, Daniel sedikit panik. Berpikir kembali apakah aktingnya terlalu berlebihan. Segera berkata, tadi aku hanya menggodamu. Tracy tidak bicara, hanya memeluknya, membenamkan wajah di pundaknya. Tidak berani membiarkannya melihat air matanya. Daniel sedikit tidak tenang. Apakah dia sudah mengetahui sesuatu? Kalau pot bunga itu tidak mengenaimu, maka kamu tidak akan seperti ini. Tracy sangat menyesal. Kalau pot bunga itu tidak mengenai Daniel, setidaknya dia akan memiliki lebih banyak waktu. Risikonya juga akan lebih kecil. Benar, aku melakukannya demi menyelamatkanmu. Daniel memanfaatkan kesempatan untuk meminta sesuatu padanya. Jadi, kamu harus bertanggung jawab terhadapku. Tracy tertawa, mencubit pipinya dengan lembut. Sebelumnya kamu juga berkata seperti ini di rumah sakit. Bagaimana kamu ingin aku bertanggung jawab? Menjagamu. Bukankah sekarang aku sedang menjagamu? Bukan hanya sekarang, Daniel berkata dengan serius. Tapi harus terus menjagaku. Sampai aku mati. Omong kosong apa yang kamu katakan? Tracy langsung marah saat mendengarnya. Kamu baik-baik saja. Apanya yang mati? Aku beritahu. Kalau kamu mati, maka aku akan menikah dengan pria lain dengan membawa anak-anakmu. Membuat mereka memanggil orang lain papi. Tracy mengancamnya dengan sangat marah. Kamu berani. Daniel langsung marah. Seolah-olah api bisa menyembur dari matanya. Kamu lihat saja aku berani atau tidak. Tracy sengaja memprovokasinya. Bukan hanya itu. Aku juga akan menghabiskan hartamu. Tinggal di rumahmu. Lagi pula, keluarga Wallen sudah tidak ada orang. Semua harta adalah milik anak-anakku. Terserah aku bagaimana menghabiskannya. Tracy, kamu, Daniel marah sampai wajahnya pucat. Sangat ingin menghajarnya. Tapi seluruh tubuhnya kaku. Sama sekali tidak bisa bergerak. Apa? Tracy menarik pipinya. Berkata dengan kejam padanya. Sekarang kamu bahkan tidak bisa bergerak. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau terhadapmu. Kamu, Daniel sangat murka. Bola matanya sampai hampir keluar. Marahkan. Kalau marah, maka cepatlah sembuh. Saat melihatnya marah, panik, dan tidak berdaya, Tracy ingin tertawa, tapi malah terus mengancamnya. Jalani pengobatan dengan baik. Teruslah hidup. Barulah kelak bisa bertengkar denganku. Kalau tidak, kamu hanya bisa melihatku mencelakai keluarga Wallens. Saat mendengar ucapan ini, amarah Daniel langsung menghilang. Hatinya tersentuh. Dia mengulurkan tangannya yang kaku dengan bersusah payah, memeluknya dengan erat. Dia tahu bahwa Tracy sedang memprovokasinya, ingin agar dia terus hidup dengan baik. Barulah bisa berkata dengan tidak masuk akal, seperti tadi. Mungkin Tracy sudah tahu kondisinya yang sebenarnya.
Mungkin Tracy cemas akan terjadi sesuatu padanya. Daniel tidak ingin bertanya, tidak berani bertanya, juga tidak mau membongkarnya. Tak peduli bagaimanapun, yang penting Tracy berada di sisinya dan mencintainya. Tok, tok, tok. Saat ini, Bibi Riana mengetuk pintu dan masuk. Saat melihat mereka berdua sedang saling berpelukan dengan erat, dia langsung berbalik dengan panik. Maaf, maaf, aku keluar dulu. Tunggu sebentar, Tracy bergegas menyapa. Bibi Riana, berikan buburnya padaku. Baik Nona Tracy, Bibi. Riana meliriknya dengan tidak enak hati, meletakkan bubur di atas meja, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Baiklah, ayo makan bubur. Tracy mengambil mangkuk bubur, duduk di samping ranjang untuk menyuapi Daniel. Ayo, Daniel mengerutkan kening, berpikir dalam hati. Dosa apa yang telah dilakukannya sampai harus makan bubur setiap hari?